Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pengantar jenazah, lihat warga desa bawa keranda. Saat disapa, wajahnya hancur. Setiap kali bertemu mobil jenazah, pemuda bernama Ikhwan ini pasti akan merasakan kengerian dari kejadian yang menimpanya setahun yang lalu. Masih segar dalam ingatan pemuda Malaysia itu, saat mengantar jenazah seseorang yang meninggal dunia di rumah sakit dan dibawa ke masjid di dekat rumahnya. Namun jenazah tersebut masih harus diantarkan ke tempat lain karena tidak ada wakil atau ahli warisnya yang hadir di masjid tersebut. Saat itulah seorang bapak bernama Haji Abu mengajak Ikhwan mengantarkan jenazah itu dari Bintang Alor Kedah ke Bentong di Pahang. Haji Abu mengajak Ikhwan karena saat itu tidak ada wakil atau ahli waris dari jenazah tersebut yang hadir di masjid. Awalnya, Ikhwan agak enggan karena merasa ada orang lain seperti panitia masjid yang bisa menemani Haji Abu untuk mengantarkan jenazah. Tapi karena mengingat Haji Abu sudah saya anggap seperti ayah sendiri, saya setuju, ujarnya. Saat dalam perjalanan, perut Ikhwan tiba-tiba merasa lapar. Dia pun meminta Haji Abu mampir ke rest area untuk membeli makanan. Saat itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Setelah membeli makanan, Ikhwan kembali ke mobil jenazah. Betapa terkejutnya Ikhwan ketika dia melihat pintu belakang mobil jenazah sudah dalam kondisi terbuka lebar. Sambil setengah berlari, Ikhwan memberitahu Haji Abu tentang pintu mobil jenazah yang terbuka. Waktu itu, Haji Abu tidak bilang apa-apa dan segera menutup pintu belakang mobil jenazah. Pada saat itu, Ikhwan tidak curiga dengan keadaan tersebut. Tetapi tidak lama setelah melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara seolah-olah ada orang berbicara dengan nada berbisik. Yang paling menyeramkan, ada beberapa suara berbeda yang seolah saling berbisik di bagian belakang mobil jenazah. Saya menoleh dan melihat ke arah keranda sebelum memberitahu Haji Abu tentang apa yang saya dengar. Katanya, Haji Abu kemudian secara spontan menghentikan mobil jenazah di bahu jalan. Dia menutup mulutnya serta memperingatkan Ikhwan agar tidak sembarangan membicarakan apa yang didengar. Saat itu, tiba-tiba mobil jenazah itu bergoyang, seolah-olah ada yang menguncangkannya. Ikhwan semakin ketakutan saat melihat melalui kaca spion. Ada dua orang makhluk melompat-lompat di atas atap mobil jenazah. Saat itu saya hendak kabur, tapi Haji Abu memegang tangan saya erat-erat sebelum dia meneriakkan azan sekeras yang dia bisa. Kemudian makhluk itu berangsur-angsur menghilang, ujarnya. Sampai di Bentong, Haji Abu memutuskan untuk menggunakan jalan desa karena lebih cepat. Meski keputusan tersebut tidak membuatnya tenang, mengingat waktu menunjukkan pukul jam 2.30 pagi. Namun Ikhwan hanya patuh karena ingin segera sampai di tempat tujuan. Dia sudah tidak mau lagi mengalami berbagai gangguan aneh dan seram di sepanjang perjalanan. Tetapi kengerian mulai melanda saat Ikhwan melihat kondisi jalan yang sepi dan gelap. Jalan desa itu hanya mengandalkan cahaya dari lampu mobil jenazah. Dalam kegelapan, tiba-tiba dari kejauhan, kami melihat rombongan penduduk yang sedang berjalan menggotong keranda. Saya merasa aneh. Berbagai pertanyaan saya tujukan kepada Haji Abu. Tapi Haji Abu tidak menjawab satupun dari pertanyaan-pertanyaan itu. Saya malah melihat mulutnya membaca ayat-ayat Al-Quran.
Saya sendiri akhirnya membacakan ayat kursi berulang kali, kata Ikhwan. Apa yang tidak bisa Ikhwan lupakan ketika mobil jenazah melewati rombongan penduduk itu? Saat Ikhwan memandang mereka, dia terkejut karena mereka semua tidak memiliki wajah yang sempurna. Haji Abu langsung memacu mobil jenazah ketika melihat saya sudah pucat karena ketakutan. Dia bilang saya demam beberapa hari setelah kejadian itu. Alhamdulillah, tidak ada hal buruk yang terjadi dan jenazah dikuburkan dengan selamat. Saya baru saja memberitahu Haji Abu kalau saya tidak mau ikut lagi mengantar jenazah setelah ini, katanya. Wallahu a'lam bishawab.